keberagaman merupakan keunikan atau perbedaan yang dimiliki individu maupun kelompok. Sedangkan dalam video kami ini menjelaskan mengenai keberagaman agama yang sangatlah penting bagi manusia. Di Indonesia sendiri memiliki keberagaman agama yang cukup banyak. Yang pertama itu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan Konfusius. Di mana masing-masing agama ini memiliki keunikan yang sangat indah terhadap keberagaman agama manusia. Keberagaman agama inilah yang membuat warga negara Indonesia untuk memiliki rasa toleransi terhadap kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lainnya. Toleransi beragama merupakan sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam, tidak peduli terhadap agama apa yang dianut. Setiap orang selayaknya dapat menghargai satu dengan yang lain. Kenapa rasa toleransi antar umat agama itu penting? Toleransi beragama bertujuan untuk mencegah perpecahan, menjaga keharmonisan, menyatukan perbedaan, dan meningkatkan perdamaian. Adapun manfaat toleransi adalah mempererat tali persaudaraan, masyarakat pun bisa hidup dengan rukun dan bisa meraih tujuan bersama. Shalom. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Bang. Sebelum kita mulai wawancara, baiknya kita kenalan dulu. Bagaimana kenalin nama Abang ke Yunus? Oke, jadi halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarna Kalolo, biasa dipanggil Sarna. Kalau boleh tahu, aku berapa? Untuk sekarang umur saya sudah 21 tahun. Nama saya Farhan Fadur Rahman, dengan umur saya 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Farid Darigan. Saya dari Polimedia Kreatif. Jadi, menurut saya dari kemudian kita bisa mengetahui bagaimana keindahan itu, kita harus terlebih dahulu mengesampingkan yang namanya perhatikan terhadap agama kita. Yang dari itu kita kemudian bisa memiliki perspektif, bisa memiliki sudut pandang yang lebih terbuka lagi terhadap tradisi-tradisi, terhadap adat-adat, gitu, terhadap ajaran-ajaran dalam agama lain. Yang mana dengan kita kemudian memiliki sudut pandang ini, kita kemudian bisa melihat bahwa ada hal-hal baik juga yang bisa kita pelajari, ada hal baik juga yang bisa kita kemudian mungkin katakanlah ikuti begitu ya, dari tradisi-tradisi agama lain gitu. Dan dari itu ketika kemudian kita bisa memahami tradisi baik itu, mungkin kita pada titik tertentu bisa juga turut ikut bekerja sama begitu, mereka bisa turut untuk melakukan aksi-aksi sosial yang itu berlandaskan dari nilai-nilai luhur tadi, yang mungkin itu juga ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan itu juga bisa turut serta untuk hadir di dalamnya begitu. Jadi sehingga kita bisa tahu nih, oh tradisi-tradisi tadi, nilai-nilai luhur tadi itu bisa manfaatkan untuk kebaikan bersama begitu. Dan itu kan kalau kita manfaatkan dengan benar dengan konteks kemajuan yang sangat besar di Indonesia, itu pasti bisa menjadi sebuah keindahan juga bagi kita bersama. Mungkin itu untuk saya. Sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya toleransi gitu. Kita bertoleransi kepada semuanya tanpa harus mendiskriminasi suatu kelompok sih. Itu biar keberagaman, dan kita selain toleransi itu juga menghargai satu sama lain. Pandangan dari setiap mahasiswa itu pasti berbeda-beda. Namun untuk pandangan saya sendiri, untuk keberagaman itu sendiri pastinya sangat banyak. Apalagi untuk agama, kebudayaan, pasti banyak sekali. Dan itu yang membuat negara kita itu kaya akan hal itu. Ya, menurut saya kemajemukan agama di Indonesia sangat beragam ya. Di Indonesia ada 6 agama yang resmi, dan itu menjadi keberagaman yang sangat indah bagi kita. Namun kita tidak pernah terpecah belah, walaupun sekarang ini banyak oknum-oknum yang kurang toleransi terhadap sesama beragama. Ada, sepertinya contohnya itu seperti ini, contoh simpelnya saat bulan Ramadan gini pasti ada kan, kadang-kadang itu ada yang bagi takjil gitu kepada masyarakat. Itu menjadikan suatu agama itu menjadi lebih toleransi gitu, jadi lebih menghargai satu sama lain, dan itu sangat berpengaruh kepada masyarakat. Memang kalau kita pahami secara bersama begitu ya, kenyataan, keadaan, kondisi di sekitar kita memang pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya keberagaman begitu. Tentunya dari lingkup terkecil juga itu pasti kita memahami keberagaman itu pasti sangat berpengaruh begitu. Mungkin kita dalam kehidupan bertetangga begitu, pasti di sekitar kita ada orang-orang dari agama lain dan sebagainya. Nah, kalau saya coba untuk melihat begitu ya, dari kehidupan saya di lingkungan terkecil, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga dan sebagainya, dan kemudian melihat dalam skop yang lebih besar lagi bagaimana dalam kehidupan beragama, mungkin secara
lebih luas begitu ya, dengan melihat berbagai literatur, berbagai berita-berita, saya menyadari bahwa memang kehidupan beragama itu pasti sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin dari sisi negatifnya misalkan terlebih dahulu ya, bagaimana ada orang-orang yang dengan kefanatikannya, dengan merasa bahwa agamanya paling benar begitu, mereka mencederai nilai-nilai luhur dalam agama mereka sendiri, yang kemudian itu membawa mereka pada sikap-sikap yang katakanlah radikal secara negatif begitu ya. Bagaimana mereka tidak suka dengan ajaran-ajaran agama lain, mungkin membuat orang-orang dari agama lain itu tidak bisa melaksanakan kehidupan beragamanya dengan layak dan sebagainya. Dan hal ini kan memang ada di nyata begitu dalam kehidupan sekitar kita. Atau mungkin dari contoh terkecilnya, bagaimana ada candaan-candaan, lelucon-lelucon yang mungkin dalam tongkrongan-tongkrongan atau dalam lingkup sekitar pertemanan kita merasa bahwa itu candaan-candaan yang tidak mengandung unsur sara begitu, tapi sebenarnya itu mengandung unsur sara dan itu bisa membuat kita memiliki persepsi yang mana menjelekkan agama-agama lain begitu. Dan hal ini kan merupakan satu contoh negatif begitu dari adanya keberagaman tadi. Tapi bukan titik salah itu bukan karena ada keberagaman itu, tapi karena ada sikap kita yang tidak benar dalam menyikapinya. Jadi itu yang perspektif pertama, ada sisi negatifnya juga. Dan yang kedua, tentu ada sisi positifnya. Seperti yang saya sudah sampaikan di pertanyaan awal, bagaimana setiap agama itu memang mempunyai nilai-nilai luhur. Bagaimana kemudian ada keindahan-keindahan dalam agama sendiri, yang dari situ kita kemudian didorong, kita diminta, kita diajak begitu ya, untuk kemudian mengkaryakan diri kita berlandaskan nilai-nilai luhur tadi, untuk kemudian dapat membantu orang-orang di sekitar kita, untuk kemudian dapat terlibat dalam gerakan-gerakan sosial, dalam gerakan-gerakan humanis, dalam gerakan-gerakan yang membantu orang lain untuk bisa hidup lebih sejahtera dan sebagainya. Jadi dalam perspektif saya tuh ada dua pandangan tadi, pandangan negatif dan pandangan positif, dan tentunya itu pasti bakal kembali lagi kepada masing-masing individunya, bagaimana juga mereka menyikapi kehidupan beragama tadi. Menurut saya kalau toleransi itu adalah saling menghargai, itu yang paling penting itu intinya. Kalau contohnya sehari-hari kita ketika agama lain gitu beribadah, ketika kita melewati tempat ibadah kita harus lebih sopan, lebih diam gitu, nggak boleh kebisingan gitu. Jadi mereka ibadah dengan aman. Dan situ sikap saling menghargai antar umat beragama, baik itu Hindu, Buddha, Konghucu, Cina atau apalah segala macam itu kan. Jadi contohnya itu misalnya nih, ambil dari Islam, dia kan adakan sholat 5 waktu itu. Jadi ketika dia ada sholat, keadaan sholat gitu, kita jangan ada yang di depan masjid itu jangan saling klakson lah, geber-geber sepeda motor lah atau jenisnya gitu. Dan juga jangan pada saat hari Minggu itu, kalau misalnya ada ibadah di gereja atau di gereja lah kan, kalau kita dari umat muslim jangan kita membuat kekacauan di depan itu gitu. Dan ibaratnya nih hari-hari besar gitu, kita harus saling toleransi antar umat beragama, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari Natal. Itu sih menurut saya. Jadi kesimpulan yang bisa saya paparkan dari para narasumber adalah keberagaman adalah bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Para generasi muda sudah sepantasnya memiliki rasa toleransi antar umat agama satu dan yang lainnya. Banyak sekali bentuk toleransi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan harusnya sudah dipupuk sedari dini. Mari kita saling merangkul, melengkapi perbedaan, dan menciptakan suasana yang harmonis dengan perbedaan yang menyimbolkan kekayaan dan kebinekaan Indonesia. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia haruslah memiliki rasa toleransi terhadap keberagaman. Generasi muda inilah nantinya akan meneruskan perserikatan ataupun rasa persatuan dalam menjalin keindahan suatu keberagaman. Nah, kita sebagai mahasiswa juga perlu memiliki pola pikir yang kreatif dalam menghadapi banyaknya perbedaan ataupun keberagaman yang ada di sekitar kita maupun di masyarakat.